Oke guys, ini ada sebuah komentar dari Bang Catatan Dempis ya, katanya gue cari saran di AI ternyata BNQ sangat berbahaya, abal-abal, sama aja gambling, mending gambling sekalian. Oke ya guys, kita coba jawab komentar dari Bang Catatan Dempis ini ya guys. Kita mau kasih penjelasan yang mungkin objektif aja lah ya, dari sisi positif dan negatifnya. Oke teman-teman ya, langsung aja kita gas. Oke guys, jadi kalau kita ngomongin soal project dari exchange ya, ini BNQ Global. Kalau teman-teman cek di AI, ini saran dari Bang Catatan Dempis ini mungkin benar ya guys. Jadi memang ini kalau dicek di AI mungkin ya lebih konotasinya negatif. Kenapa? Karena AI itu kan cari data berdasarkan apa yang sudah ada di internet. Dan menurutku memang ada beberapa hal yang menurutku masih red flag ya guys. Red flag itu artinya perlu diwaspadai kayak gitu. Nah, kita mau ngomongin dulu yang negatif-negatif dulu aja ya guys, sebelum kita ngomong hal positif yang boleh menjadi pertimbangan teman-teman apakah mau join atau enggak. Karena itu semua ya keputusan di tangan teman-teman masing-masing. Oke, kalau kita ngomongin hal negatif di sini guys, problem dari BNQ ini adalah yang nomor satu ya, dari versiku ya guys, itu adalah timnya, kejelasan timnya itu yang menurutku kurang jelas. Ini yang menjadikan tanda tanya besar. Ini siapa dibalik project BNQ Global. Nah ini biasanya kalau untuk project-project yang gede itu kan jelas siapa si foundernya atau pendirinya tuh siapa, dan tim-timnya tuh jelas guys. Nah kalau BNQ ini menurutku ya itu kurang jelas timnya kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, mengenai legalitas dari si exchange ini guys. Kita nggak usah ngomong legalitas di Indonesia ya guys, karena kalau di Indonesia kan harus OJK dan Bapepti. Cuman ini kita ngomongin yang global. Kalau ngomongin yang global, harusnya exchange kalau mau terpercaya itu harus setidaknya sudah pernah diaudit oleh beberapa badan ya. Itu misalnya kayak SEC ya, terus MAS itu untuk Singapura, SEC itu biasanya untuk di Amerika dan di beberapa negara lain guys. Misalnya di Eropa itu juga ada institusi yang tugasnya itu untuk apa ya, mengaudit dan mengawasi. Karena ini kan di sini kita ada kayak pengumpulan uang ya, ngumpulin uang-uang, ini harus ada yang mengawasi kayak gitulah. Nah ini menurutku red flagnya tuh dua itu guys, resiko terberat lah kayak gitu. Jadi kalau abangnya ini dibilang abal-abal ya, mungkin dua itu masih tak jawab ya, kemungkinan 50-50 iya, karena dua hal itu memang penting dan harusnya dilengkapi oleh tim dari BNQ Global. Nah sekarang kita ngomong dari sudut pandang yang positif ya guys, sudut pandang kenapa kok aku nggarap project ini gitu. Jadi POV ku ya, dasarku tuh kenapa aku nggarap project kayak gini guys. Kamu tahu nggak, kalau kita nggarap sebuah project, kalau project itu sudah terlalu mainstream, artinya sudah banyak orang yang tahu, sudah booming ya, sudah viral, yang ada dapat ampas guys. Kalau nggak percaya kamu cek aja, contoh kalau kamu sekarang nih, kamu main di Bitcoin di harga sekarang tuh di 79.000 ya. Ya kemarin 80 ribuan US dollar. Kalau kamu beli sekarang kayak gitu guys, ya kamu akan kalah guys sama orang yang kemarin misalnya kita ganti bulan kayak gini. Nah, kayak orang-orang yang mungkin belinya itu di harga masih di sini guys 6 ribuan gitu kan. 6 ribuan US dollar kayak gitu. Dan kamu beli di sini ya, modal yang sama-sama modal 100 juta, kalau kamu beli di sini dapat berapa koin, kalau kamu beli di sini dapat berapa koin. Dan perlu kamu ketahui ya guys ya, FYI ya guys, dulu Bitcoin juga dianggap scam guys ya, kayak gitu ya, karena masih baru guys kayak gitu. Jadi ya wajar saja, barang baru belum terpercaya ya pasti dianggap scam. Nah kayak gitu sih. Jadi kalau aku bilang ini scam atau tidak ya belum ngerti, bisa aja ini juga bisa jadi scam kalau projectnya nggak jalan terus foundernya atau timnya kabur ya scam. Ini yang terjadi seperti ini gitu loh. Nah sama yang lain nih guys, kalau kamu lihat nih ETH ini juga dulu dianggap scam loh guys. Jadi jangan salah, dia dulu juga sempat disebut scam oleh para maksimalis ya, Bitcoin tentunya, karena meragukan dengan konsep smart contract kayak gitu kan, dan model distribusinya. Ini ETH juga. Terus yang lain, nah Solana ini guys. Nah ini guys ya, Solana ini dulu juga dibilang scam guys, karena dia dulu ada kedekatan dengan salah satu pendirinya guys, bursa FTX yang ngabur ya. Nah ini juga pernah gitu kan dianggap kayak gitu, jadi seolah-olah dia cuman kayak koin pom-pom doang guys ya, untuk rug pull kayak gitulah. Tapi faktanya sampai hari ini dia masih jalan dan masih stable lah, masih oke. Begitu juga Doge nih guys, ini kan meme coin, ini juga dulu dianggap scam guys, tapi faktanya sampai hari ini bahkan Elon Musk juga sempat mention dia, bahkan dia sampai hari ini juga masih running ya kayak gitu, walaupun ini meme coin guys, karena emang kekuatannya di community kayak gitu.
Nah, jadi kalau abang tadi tuh bilang bahwasanya ini disebut abal-abal, ya wajar saja, ya nggak salah sih, aku bilang nggak salah kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi, karena POV-nya ya, sudut pandangku itu adalah ngejar project yang memang masih sangat early guys, sangat awal. Karena itu tadi sama kita kayak belajar di Bitcoin, kalau kita sudah beli di harga sekarang, walaupun kita masih bisa cuan kemungkinan ya, cuman cuan kita tuh nggak akan sebesar kalau kita misalnya ngebeli Bitcoin itu ketika dia di zaman dulu guys ya, di zaman mungkin di harga-harga bawah kayak gini, di bawah 10.000 gitu dolar kayak gitu guys. Sekarang lo udah 70 80-an ribu guys, bahkan ya sempat di ATH nya di 120-an ke atas guys. Nah itu kan ya menurutku ya kayak gitu loh. Jadi konsepnya tuh beda gitu. Kalau abang kita kan mencari keamanan, menurutku ya nggak salah kayak gitu, seperti itu. Nah kalau misalnya nih abang mau cari yang aman, yang nyaman, ya coba aja misalnya di sini di Binance, ini yang top one-nya dari exchange global guys. Kalian bisa cari koinnya misalnya gitu, mau main apa BNB, cuman kalian beli BNB ya sama guys gitu. Kalau kamu beli BNB hari ini ya, jadi kalau kamu beli BNB hari ini guys, ya udah harganya tuh per satu koin 643. Beda cerita kalau kamu ikut BNB di zaman dulu, di sini di harga masih di bawah 100 dolar guys. Ya beda, apalagi masih di sini waktu harga 8 dolar. Tapi kan kamu di tahun berapa nih? 2021 guys. Semua orang yang masuk di Alpha tuh ceritanya masih project masih awal guys. Ya dia pegang resiko guys, pegang resikonya kalau projectnya nggak jadi ya uangnya hilang kayak gitu aja sih. Nah karena aku tuh POV ku, sudut pandangku, aku ngejar yang alpha biar harapannya kalau dia nggak scam ya, artinya dia projectnya berhasil, harapanku ya udah tinggal menikmati hasilnya guys, sama kayak Bitcoin waktu awal-awal kayak gitu kan. Kalau nggak di Binance kalian bisa coba Bitget ya, kalian tinggal beli aja koin dia apa BGB ya, cari aja guys BGB gitu koinnya si Bitget. Nah kalau nggak yang Indonesia, kamu cari aja, main aja di Peluang gitu kan guys, atau main di Pintu. Di sini juga ada koinnya nih, nama koin dia PTU. Ya kalau mau cari yang early gitu kan, mau cari yang lebih aman, ini Indonesia malah regulasinya udah OJK. Cuman ya kamu cek aja sendiri kayak gini guys, harga koinnya kayak apa. Tuh ya, longsor gitu kan. Ya itu tadi menurutku ya abang ini sebenarnya nggak salah kayak gitu kan. Jadi di sini itu kalau aku jawab ya, aku pribadi itu cuma ngejar di harga-harga dia masih murah guys. Kalau nggak percaya, di sini aku tuh udah pernah trade nih guys. Jadi zaman dulu aku sudah pernah ngejual itu ketika harga BNK itu masih di 0,006, sedangkan sekarang tuh di 0,013 guys. Jadi ya misalnya tadi aku beli di berapa 0,006 ya, ini udah aku coba hitung. Jadi kalau aku jual ya kemarin itu guys, ini kan cuma dapat berapa dolar nih, cuma dapat 22 dolar ya. Sedangkan kalau aku jual di hari ini guys, aku dapat 46 dolar guys, kalau harganya yang aku jual pada hari ini ya. Sekarang aku sudah punya target juga untuk ngejar ya, paling enggak targetku di harga dia di 1 dolar. Dan sekarang aku sudah akumulasi untuk nyimpen koinnya sebanyak-banyaknya dulu. Habis itu mungkin ya secukupnya aja, dan selanjutnya mungkin ya garap-garap yang lain kayak gitu kan. Nah jadi ya kembali lagi ke teman-teman sih, mau gas atau enggak kan ya teman-teman. Kalau teman-teman enggak yakin ya mending nggak usah join lah, mending kerja aja ketimbang main beginian guys kayak gitu. Dan kalau abangnya tadi bilang sama aja gambling, mending gambling sekalian ya. Kalau aku sih enggak bang, aku walaupun di sini tuh konsepnya spekulasi, tapi aku nggak bilang gambling. Kalau gambling tuh cuman kayak ya hoki-hokian, kalau aku nggak hoki-hokian bang. Jadi konsepku, aku di sini masuk udah aku ukur, aku modal berapa, aku udah siap dengan uang dingin, kalaupun hilang ya sudah. Tetapi sejauh ini ya mohon maaf guys, kemarin udah tonton videoku belum? Aku tuh di sini udah dari tradingan ini saja, dan mining dan segala macam itu guys, yang ada fiturnya di BNK. Kalau di total ya, total profitku guys itu 30 juta loh guys dari awal main. Ya terserah, jadi kalian mau gimana, karena aku ngejar early guys, ngejar main awal gitu. Kalau kalian ngerasa takut ya jangan main gini, main aja yang di Indonesia nih loh, Peluang, Pintu ini juga aman menurutku, walaupun ya nggak jamin gitu kan. Cuma kalau ngejar aman OJK Bapepti ya mainnya di sini, karena kalian kan pasti juga takut kalau yang global ini nggak ada izin di Indonesia ya, karena dia skalanya global gitu guys. Kalau Binance juga walaupun terbesar
Ya dia nggak ada di Indonesia. Kalau kalian mau main yang Binance versi Indonesia, ya main aja toko kripto kayak gitu guys. Oke ya Bang, semoga ini bisa jadi bahan diskusi kita untuk Bang catatan Dempis yang bilangnya sih bilang abal-abal. Ya nggak masalah sih abal-abal atau tidak, karena kalau aku sendiri guys, aku tuh nggak akan belain siapa-siapa, mau exchange ini si BNK Global, mau Binance, mau Bitget, peluang pintu. Yang paling cuan itu ya pemilik exchange-nya guys gitu kan. Nah aku hanya memanfaatkan serpihan-serpihan keuntungan ini guys, mengambil potensi peluangnya ini aja gitu kan. Dan aku juga nggak akan fanatik di salah satu exchange, enggak guys ya. Cuman karena ini project alpha ya, makanya aku banyak gembor-gembor promosi, banyak ngasih edukasi teman-teman, karena menurutku ya informasi ini cukup oke kalau bagi teman-teman yang suka dengan early project gitu kan. Kalau nggak suka ya nggak usah, main aja yang udah besar-besar aja lah, beli aja token BNB, beli Bitcoin gitu aja guys. Cuman ya jangan berharap cuannya gede, karena semakin besar koin itu pertumbuhannya makin kecil guys. Tapi kalau yang liquidity atau market capnya tuh masih kecil, dia ngepamnya tuh enak. Jadi kalau kita masuk di awal jebret dia naik langsung kerasa guys untungnya berapa. Tapi kalau yang itu enaknya, kalau ngomong gak enaknya ya resikonya tiba-tiba kabur nih developer, ya udahlah rungkat kita. Makanya mainnya diukur, jangan mainnya ngawur. Nah, kalau gambling kan ngawur. Aku nggak kayak gitu sih Bang, aku tak pelajarin aja, dan menurutku ya nggak perlu harus mengikuti apa yang sering aku share. Silakan main yang paling aman, dan menurutku yang paling aman ketimbang nggak ngerti begini cara mainnya Project Alpha, mending kerja saja, udah fokus. Kalau mau aman ya pasang deposito di bank atau nabung aja di bank, di sana juga konsepnya mirip aja sih. Kayak gitu sih Bang. Oke ya, semoga menjawab dan ini bisa jadi ya sama-sama belajar aja. Oke, tetap semangat dan ciao.